Menjadi seorang bendahara bos memang tidak mudah. Ada sederet administrasi yang harus disiapkan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Lalu, apa fungsi dan tugas seorang bendahara bos di setiap satuan pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah tahun 2022. Video kali ini akan membahas tentang tugas dan fungsi seorang bendahara satuan pendidikan. Setiap tahun anggaran dimulai, satuan pendidikan tentu akan menyusun kerangka tim manajemen bos satuan pendidikan. Sebagai penanggung jawab, tentu saja yang paling tertinggi adalah kepala sekolah. Kemudian satu orang bendahara, satu orang dari unsur guru, kemudian satu orang dari unsur komite sekolah, satu orang dari unsur orang tua wali peserta didik di luar komite. Hasil pemilihan kepala sekolah dan komite dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Biasanya di satuan pendidikan itu didampingi juga dengan seorang operator sekolah. Yang menjadi pertanyaannya, ketika di satu sekolah hanya ada seorang pegawai negeri, lalu siapa yang harus menjadi seorang bendahara? Jika kita merujuk pada Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos pada satuan pendidikan, dalam pasal 12 dikatakan bahwa bendahara dana bos berasal dari tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS. Jika tidak ada tenaga kependidikan non-guru, maka ditunjuk tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS. Lalu bagaimana jika di satuan pendidikan hanya ada seorang PNS? Dalam hal ini, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala satuan pendidikan negeri untuk merangkap sebagai bendahara dana bos. Jadi sudah jelas bahwa ketika di satuan pendidikan hanya ada seorang PNS, maka boleh kepala sekolah merangkap menjadi seorang bendahara. Lalu apa sebetulnya tugas dan fungsi dari seorang bendahara tersebut? Kita tidak bisa menutup mata. Ada sebagian di satuan pendidikan, seorang bendahara tidak tahu menahu tentang pengelolaan dan pengeluaran dana bos. Banyak sekali, bahkan mungkin di wilayah Bapak dan Ibu semuanya, ada yang seperti itu. Seorang bendahara ditugaskan, ditunjuk, diberi SK, namun ketika ditanya, dia tidak tahu menahu tentang pengelolaan dana bos, bahkan uangnya pun disalurkan kemana dan digunakan untuk apa dia tidak tahu. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita semua, terutama bagi manajemen di setiap satuan pendidikan. Alangkah baiknya jika uang dana bos tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ada pemeriksaan, tentu yang paling pertama ditanya adalah seorang bendahara. Uangnya kemana, digunakan untuk apa, pajaknya berapa, tentu seorang bendahara nanti yang akan menjawab. Lalu apa saja sebetulnya tugas dan fungsi serta tanggung jawab seorang bendahara bos di setiap satuan pendidikan? Masih dari Permendagri nomor 24 tahun 2020. Tugas dan wewenang seorang bendahara di setiap satuan pendidikan. Tugas yang pertama adalah menerima dan menyimpan uang penyaluran dana bos. Tentu saja ketika pencairan, Bapak dan Ibu selalu diajak oleh seorang kepala sekolah untuk mencairkan dana bos tersebut ke bank penyalur. Seharusnya uang tersebut diterima dan disimpan di kas bendahara. Kemudian tugas yang kedua adalah menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana bos. Bukti penyalurannya mungkin saja berupa rekening yang harus ada di seorang bendahara. Selain itu ada NPWP dan sebagainya. Kemudian mencatat penerimaan dan belanja dana bos pada buku kas umum dan kas pembantu. Membayar belanja dari dana bos, kemudian menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban, menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu setiap bulan, menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bos setiap bulan, kemudian menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana bos setiap semester dan atau sisa dana bos. Selanjutnya menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos setiap tahap penyaluran, menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana bos, menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah, dan menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana bos serta memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian sederet tugas dan administrasi yang harus disiapkan oleh seorang bendahara sekolah. Tentunya Bapak dan Ibu semua sudah mengalami dan juga sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terlepas apakah yang mengerjakan operator ataupun juga orang lain. Yang jelas setiap tahapnya
kita disibukkan dengan beberapa administrasi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk itu mudah-mudahan untuk tahun 2022 ini kita lebih tertib dalam pengadministrasian dana BOS, kemudian lebih transparan dan akuntabel. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Saya Rizal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.